Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Rizda Arba Ulfa MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan video presentasi mengenai rancangan penelitian yang berjudul Pengaruh Suhu Terhadap Laju Respirasi Ikan Mujair. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Fauzia dengan NIM 1197020006 dari kelas Biologi 4A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Hal-hal yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu pendahuluan, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat tinjauan pustaka, kelima metodologi, dan yang keenam yaitu daftar pustaka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Setiap makhluk hidup itu melakukan proses respirasi untuk kelangsungan hidupnya. Menurut Triastuti tahun 2009, respirasi merupakan proses peningkatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh darah melalui pembukaan alat pernapasan organisme dengan lingkungannya. Secara umum, proses respirasi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Ikan membutuhkan asupan oksigen sebagai pemacu berbagai reaksi metabolisme di dalam tubuhnya, yang dibantu oleh alat pernapasan yaitu insang. Ikan mujair merupakan salah satu ikan yang bertulang sejati, yang laju respirasinya itu dipengaruhi oleh kecepatan membuka dan menutupnya operkulum atau tutup insang. Nah, kecepatan membuka dan menutupnya operkulum ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu suhu. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju respirasi ikan dan kecepatan membuka dan menutupnya operkulum pada ikan mujair. Kemudian, slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh suhu terhadap kecepatan membuka dan menutupnya operkulum ikan mujair. Yang kedua, bagaimana pengaruh kecepatan membuka dan menutupnya operkulum ikan terhadap laju respirasinya. Dan yang ketiga, apa saja faktor lain yang mempengaruhi laju respirasi dari ikan mujair. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh suhu terhadap kecepatan membuka dan menutupnya operkulum ikan. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh kecepatan membuka dan menutupnya operkulum terhadap laju respirasi ikan. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju dari respirasi ikan. Kemudian, slide selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, klasifikasi ikan mujair. Menurut Khairul 2008, klasifikasinya adalah sebagai berikut. Ikan ini termasuk ke dalam famili Sicilidae yang memiliki nama spesies yaitu Oreochromis mozambicus. Kemudian morfologi ikan mujair ini merupakan ikan yang berukuran sedang dengan panjang total 40 cm, bentuknya pipi dengan warna hitam, keabu-abuan, kecoklatan ataupun kuning. Sirip punggungnya memiliki 15-17 duri tajam dan juga 10-13 jari-jari lunak, dan juga sirip duburnya 3 duri dan 9-12 jari-jari. Sistem respirasi ikan mujair. Sistem organi yang berperan dalam hal ini adalah insang. Insangnya tersebut berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian luarnya selalu berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalamnya berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang ini terdiri dari sepasang filamen. Nah, pada filamen ini terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Pada ikan bertulang sejati seperti ikan mujair ini, konsumsi oksigennya dipengaruhi oleh kecepatan membuka dan menutupnya operkulum atau tutup insang. Nah, oksigen tersebut merupakan bahan pernapasan yang dibutuhkan oleh sel untuk berbagai reaksi metabolisme, dan pada ikan dibutuhkan untuk menghasilkan energi melalui oksidasi lemak dan juga gula. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi ikan ini ada dua, yaitu faktor luar dan juga faktor dalam. Faktor luarnya yaitu suhu dan juga tekanan parsial oksigen, di mana pada peningkatan suhu pada batas tertentu akan diikuti dengan peningkatan laju metabolisme dan berbanding lurus juga dengan peningkatan kecepatan membuka dan menutupnya operkulum insang. Kemudian untuk faktor dalamnya berkaitan langsung dengan ikan, seperti ukuran ikan, aktivitas, dan kondisi kesehatan ikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei dan dapat dilakukan di rumah masing-masing secara sederhana. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, diantaranya sebagai berikut.
Untuk alat yaitu baki atau toples, yang kedua ada gelas ukur, panci, stopwatch, termometer, dan juga timbangan. Sedangkan untuk bahan kita memerlukan air es dan juga 2 ekor ikan mujair segar dan juga masih hidup. Untuk prosedur kerjanya, kita melakukan 2 cara atau 2 tahapan. Yang pertama untuk pengaruh kenaikan suhu dan yang kedua untuk pengaruh penurunan suhu. Untuk kenaikan suhu bisa dilihat pada layar. Yang pertama terlebih dahulu panaskan air, kemudian isi toples plastik dengan air kran dan pastikan airnya tersebut cukup nyaman untuk ikan bergerak. Jangan lupa tandai tinggi air dan juga catat suhunya. Yang kedua, sebelum memasukkan ikan, terlebih dahulu ikan ditimbang dan catat berapa beratnya. Yang ketiga, masukkan ikan ke dalam toples, berisi air tersebut, tunggu ikannya tenang, lalu hitung gerak operkulumnya atau membuka dan menutupnya tutup insang selama 1 menit dengan 3 kali perhitungan. Yang keempat, naikkan suhu terus-menerus dengan interval 5 derajat Celcius dengan cara tuangkan air panas ke dalam toples sampai tercapai suhu yang dikehendaki. Namun, si volume airnya itu tetap dijaga, yaitu dengan mengurangi air sebanyak air panas yang akan ditambahkan. Mengurangi air dari dalam toples sebanyak air panas yang akan ditambahkan. Pada saat menuangkan air panas, jangan sampai mengenai ikannya. Dan yang kelima, setelah ikan tenang, hitung kembali gerak operkulumnya selama 1 menit dengan 3 kali percobaan. Dan yang keenam, naikkan suhunya terus-menerus sampai mencapai suhu kritis tertinggi dan hentikan perlakuan pada saat ikan terlihat kolaps. Dan tahap yang kedua yaitu penurunan suhu. Untuk langkah pengaruh penurunan suhu ini sama seperti langkah kenaikan suhu. Namun pengaruh penurunan suhu ini menggunakan air es, di mana penurunan dilakukan pada interval 5 derajat Celcius dan dilakukan secara terus-menerus sampai mencapai suhu kritis terendah. Hentikan perlakuan pada saat ikan nampak kolaps. Kemudian slide selanjutnya yaitu daftar pustaka. Ini beberapa acuan yang bisa diambil sebagai sumber dari rancangan penelitian yang saya lakukan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.